Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita berjumpa lagi dengan tugas rupa modul 2.3 praktik coaching kelompok 5 kelas A CGP angkatan 8 Kota Bandung bersama Rian, Rudi, dan Wida. Sebelum dimulai coaching, kita harus memahami dulu pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi meningkatkan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan penumbuhan pribadi dari coaching menurut Grant tahun 1999. Itulah coaching. Di antaranya ada tujuan coaching, yaitu mengantarkan coaching pada kondisi sekarang ke kondisi yang baru, yang lebih baik, ke tempat tujuan di mana tempat baru tersebut coaching memaksimalkan potensinya. Oke, nah di sini sebelum kita coaching tadi kan ada tujuan, ada pengertian. Nah sekarang ada alur cerita. Apa yang dimaksud dengan alur cerita? Yaitu percakapan coaching yang dilakukan dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari untuk melalui beberapa tahap, yaitu T. T itu adalah tujuan yang menetapkan tujuan dan hasil percakapan. I. Identifikasi, yaitu dengan menggali situasi saat ini. R. Rencana aksi, yaitu mulai merancang rencana aksi yang dilakukan. TA. Tanggung jawab, yaitu memastikan komitmen tanggung jawab coaching atas rencana aksinya. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam Bu Wida. Bu Rian, maaf saya mengganggu sebentar. Ada waktu tidak Bu Rian? Oh boleh, mangga Ibu. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu gitu? Bu Rian, saya mau menceritakan pengalaman saya, masalah saya sekarang di kelas 4. Boleh tidak? Boleh, mangga Ibu. Silahkan. Kebetulan saya juga memang lagi ada waktu senggang, jadi bolehlah. Yuk kita takut Ibu ada yang ingin dibicarakan, mangga Ibu. Gini Bu Rian, kan saya itu ngajar di kelas 4 ya sekarang itu. Nah ketika saya itu udah melaksanakan asesmen awal, terus di asesmen awal itu belum nampak Bu Rian ya si anak tersebut kan di asesmen awal itu. Nah setelah saya ngajar 2 minggu, kelihatan anak tersebut itu kelas 4 belum bisa membaca lancar. Nah itu kan sebuah permasalahan. Nah setelah itu udah 2 minggu itu saya kelihatan anak itu belum membaca lancar. Yang saya herankan gini Bu Rian, kalau misalkan saya itu buat latihan ya di LKS, anak tersebut itu bisa mengisi ya. Itu adalah pertanyaan saya ya. Anak tersebut bisa mengisinya. Nah setelah itu pas saya cek membaca dia kurang paham, belum lancar. Nah pas sudah gitu saya lihat seminggu itu ya. Nah udah lihat seminggu itu, nah ternyata anak tersebut mengerjakan tugas atau latihan itu pandai melihat ke temannya, tapi rasa percaya dirinya tinggi. Nah dengan hasil yang dia kerjakan. Nah udah gitu saya coba Bu Rian, saya keliling kan kalau di kelas itu anak mana yang belum paham. Nah, terus saya coba siapa yang mau ke depan tanpa melihat buku, kata saya itu ya. Dia memaparkan, terus tanpa melihat buku. Nah setelah itu kalau anak-anak yang lain dengan kelompoknya bisa. Nah udah beberapa kali kalau dilihat dari hasil bukunya benar, tetapi ketika dia ke depan banyak yang salahnya. Nah udah itu catatan saya Bu Rian. Udah gitu saya pertama panggil anaknya pas pulang sekolah, sambil cerita gitu ya. Udah gitu Nah
boleh nggak kita baca bareng sama Bu Guru? Nah itu sebagai tes awal saya, benar nggak? Soalnya dia itu kurang lancar ya yang saya lihat. Nah pas udah saya bawa, saya buku itu yang literasi, pas udah gitu teh dia membacanya kurang lancar. Nah terus kata saya tuh gini, nak nanti mah kalau pulang sekolah ya selama 30 menit setelah sholat duhur datang ke ibu ya, nanti kita baca bersama-sama, belajar bersama-sama biar membacanya lebih lancar. Saya gitu ya, saya tidak mengungkap dia itu suka lihat ke teman, cuma saya menanamkan karakternya gini, kita harus belajar percaya diri ya dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita isi, itulah hasil kita. Nah saya nggak itu ya. Nah udah gitu oh ya Bu, nanti aku bilang dulu ke mamanya ya biar dijemputnya nanti sesuai ya, boleh saya WA dengan mamanya. Bu bisa nggak untuk mengetahui tumbuh kembang anak ibu, ibu datang ke sekolah nanti ngobrol sama saya. Nah udah gitu teh ya, pas udah gitu saya ngobrol dengan orang tuanya bahwa anaknya belum lancar membaca. Nah bagaimana Bu? Nah oh iya Bu boleh nanti pas pulang sekolah 30 menit atau sejam kurang dia belajar baca sama ibu. Nah udah ya, nah saya itu laksanakan. Nah setelah 2 kali melaksanakan itu, yang ketiganya dia nggak datang ke saya, ya nggak datang ke saya. Pas sudah nggak datang itu, saya kan heran ya, buriannya ini tuh anak teh takut gimana, apakah anak teh jadi bosen, malas ya, jadi dia teh kalau pulang sekolah teh terburu-buru. Nah saya lihat, amati kayak gitu. Nah terus saya WA ke ibunya, kenapa sih dia pulang duluan, udah beberapa hari saya tunggu di kelas. Nah udah gitu teh ternyata dia itu nggak mau lagi belajar baca sama saya. Kan saya kaget burian ya, aduh apakah saya yang galak, kata saya itu, apakah saya yang terlalu memaksa dia sampai orang tuanya teh ngederedet gitu ya. Nah udah gitu teh ibu cenah anak saya itu merasa malu dengan belajar membaca sama ibu. Emang kenapa, kata saya itu, ini Bu pernah ibu teh pas yang keduanya pas belajar baca itu ada teman-temannya. Nah jadi dia itu punya rasa gengsi Bu, kalau belajar baca ketahuan sama temennya bacanya belum lancar, terus ada bapak guru yang datang ke kelas ibu kayak gitu. Padahal kan sebenarnya saya tidak menceritakan ya ke temennya. Nah udah gitu saya itu Burian, saya itu langsung ya, oh gitu Bu, saya panggil anaknya, kata saya teh, gimana, dia teh malas monggo kayak gitu. Jadi kan saya itu takut Burian ya, udah kelas 4 tapi dia datang rasa malas, nggak mau belajar lagi sama saya. Jadi takut hal yang menakutkan buat mereka, buat dia itu kalau saya itu mengajak belajar baca gitu, kayak gitu. Padahal kan niat saya itu hayuna bareng-bareng kita sama-sama belajar. Seperti itu Bu Rian. Waduh, padahal anaknya sudah kelas 4 ya Bu ya, sangat riskan sekali dia belum bisa membaca. Kalau saya boleh tanya nih Bu ya, kira-kira bentuk motivasi apa saja sih yang sudah pernah Ibu lakukan terhadap anak tersebut gitu? Yang pertama itu motivasinya ya, yang pertama saya tanamkan bahwa di kelas 4 itu pelajarannya berbeda dengan kelas 3. Nah, kita harus lebih rajin lagi membaca. Dengan kita banyak membaca, banyak pinjam buku perpustakaan atau belajar membaca dengan lancar, kita nanti akan tertarik loh membaca buku yang lainnya. Terus kita akan menguasai dunia, kata saya gitu. Terus pas sudah gitu nanti kalau kamu akan paham apa yang ditanyakan oleh Bu Guru sehingga bisa menulis apa jawabannya kayak gitu. Terus yang keduanya motivasinya gini Bu Rian, dengan kita bisa melancar membaca di kelas 4, nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pas pembelajaran. Nah, itu ya, itu motivasi yang saya tanamkan. Terus yang saya tanamkan itu adalah komitmen Bu Rian, tanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan kita mau membaca pulang sekolah langsung datang ke ibu. Jangan ibu yang cari-cari. Nah, seperti itu yang pertama saya tanamkan. Seperti itu Bu Rian.
Padahal motivasinya tuh udah sungguh sangat luar biasa Bu ya, effort-nya gitu bagi anaknya. Tapi saya juga ingin bertanya juga nih Bu, dari hasil pengamatan Ibu tadi yang sudah ceritakan, lalu Ibu memberikan motivasinya yang luar biasa, pengamatan apa lagi nih yang Ibu lakukan selain, hanya melihat ketika proses pembelajaran gitu ya, kan tadi Ibu bercerita bahwa Ibu tuh berkeliling, lalu melihat bahwa anak itu ketika menjawab, kok dia bisa, ditanya ulang kok nggak bisa. Kira-kira pengamatan apa nih yang Ibu lakukan selain yang tadi sudah dijelaskan? Nah, terus pengamatan yang saya lakukan itu Burian ya, saya ke individunya ya. Nah, lebih ke individunya. Nah, kalau misalkan dia mau, boleh yuk cerita sama ibu kayak gitu ya. Dia apakah dia lagi mood atau tidaknya, sehingga dia bisa semangat atau belajarnya. Nah, seperti itu. Sehingga saya itu mengarahkan ya ke dia itu biar termotivasi. Bahasa itu harus berubah, bahasa itu pasti bisa seperti itu Bu Rian. Terus yang saya takutkan itu dia itu semakin malas akhirnya kayak gitu. Nah saya, oh nih ibu pinjamkan bukunya. Nah terus pinjamkan bukunya. Ada nggak dia itu usaha kayak gitu. Nah terus kan saya itu membuat sama orang tua itu kerjasama ya. Kalau udah buku dibaca, bawa lagi ke rumah lalu nanti di video kayak gitu Bu Rian. Padahal, Ibu sudah banyak sekali memberikan, anak itu peluang gitu Ibu ya. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, kira-kira nih kan tadi Ibu sudah memberikan motivasi, lalu, melakukan pengamatan juga ya. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menanamkan kepada anak itu supaya dia merasa percaya diri ketika membaca dan tidak terganggu ketika orang lain datang ke kelas ataupun misalkan temannya gitu datang ke kelas, Bu? Yang ditanamkan itu ya, yang pertama itu rasa percaya diri itu, yang pertama motivasi yang utama ya. Nah, kalau kamu mau belajar, mau berusaha, berarti kita sendiri yang akan merubahnya, itu komitmennya. Terus saya menanamkan itu Burian kesepakatan, ya, kesepakatan. Nah, kesepakatan eh, kalau misalkan kita datangnya jam segini, nah pulangnya jam segini, jadi saya nggak melebihi, ya. Jadi nggak melebihi jamnya. Kalau misalkan dia udah datang, saya harus siap seperti itu. Nah, saya membuat dulu kesepakatan, Burian. Oke, Ibu. Nah, terkait kesepakatan yang tadi sudah Ibu ceritakan, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membuat kesepakatan tersebut, Ibu? Yang pertama itu ya saya dengan siswa jelas, terus saya dengan orang tua. Nah, terus yang ketiga itu saya dengan teman sejawat ya. Kenapa? Karena kan kita bisa evaluasi, refleksi ya Burian ya. Ketika misalkan saya mengajarkan teknik membaca seperti ini, nah saya suka diskusi sama guru-guru kelas 1. Nah, saya harus mengajarkan teknik apa membaca cepat dalam 3 bulan itu anak biar cepat lancar membacanya. Seperti itu. Saya selalu dengan teman sejawat, dengan guru kelas 1 selalu diskusi gitu. Buku apa sih yang menarik? Nah, seperti itu. Wah, hebat ya Bu ya, ternyata Ibu sudah berusaha untuk melakukan kolaborasi juga dengan guru kelas 1 terkait bagaimana cara membaca untuk membaca cepat untuk anak tersebut gitu. Tapi terkait ini nih Bu, perkembangan anaknya nih, apakah Ibu pernah ngobrol-ngobrol juga nih sama orang tuanya atau gimana nih Bu? Oh, pernah Bu Rian, saya tuh pernah ngobrol sama orang tuanya. Nah, apa yang menyebabkan dia itu tidak percaya diri dan malu ya ketika membaca di hadapan teman-temannya. Nah, ketika membaca di hadapan teman-temannya, nah setelah itu dia cerita orang tuanya dia itu pernah mengalami masalah belajar membaca di kelas 2 itu sambil menangis. Karena kan gurunya, ayo kamu masa nggak bisa? Seperti itu. Nah, kayak yang trauma gitu. Terus teman-temannya ada yang ngeledek gini, ih kamu kapan mau bisa bacanya? Nah, itu teh di kelas 2 Bu. Jadi seolah-olah anak saya itu kalau baca di depan, belajar baca di depan teman-temannya, dia itu malu dan takut. Nah, seperti itu.
Ya ya, benar benar, Bu. Jadi mungkin karena ada trauma tersendiri ya, jadi dia tuh kayak kalau disuruh membaca tuh merasa ketakutan gitu ya. Nah, terkait itu nih Bu, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Karena kan mungkin untuk memperbaiki traumanya itu kan kayak apa? Kayak self healing gitu ya. Nah, Ibu melakukan apa dulu nih? Teknik-teknik sebelum membaca, yuk kita ngapain dulu gitu misalnya. Saya suka nyanyi dulu, terus dia ngedengerin cerita dia. Nah, ngedengerin cerita dia di rumahnya gimana. Nah, senang tidak. Terus tadi gimana dengan teman-temannya pas istirahat. Nah, seperti itu Bu Rian. Sehingga kan dia itu langsung, oh iya Bu. Nah, seperti itu. Saya jadi 10 menit itu mendengar cerita dia dengan teman-temannya. Seperti itu. Hmm. Nah, jadi kan setidaknya konsentrasi dia terus menanamkan gini, kita jangan merasa malu ya, walaupun kita belum bisa, tapi kita sudah berusaha, sudah belajar. Ayo semangat sama Bu Guru baca bareng. Insya Allah kalau nanti udah lancar membaca, Ibu tampilkan di redaton ya, baca puisi, baca pantun. Nah, saya seperti itu untuk memotivasi dianya. Baru dia tuh tersenyum, Brian. Seperti Iya betul betul. Pemantiknya sungguh luar biasa ya Bu ya. Oke, nah kalau menurut Bu Wida nih kira-kira rencana ke depannya ini mau seperti apa nih Bu untuk anak tersebut? Nah, yang itu kan tadi saya udah buat kesepakatan. Nah, sebagai rasa tanggung jawab saya mungkin akan membuat metode membaca cepat yang berbeda ya, kayak membuat bisbon, terus kayak membuat literasi, apa sih daun literasi, sehingga nanti saya tempelkan, sehingga dia itu merasa bangga, Burian. Jadi target saya itu 3 bulan itu dia sudah lancar membaca, Burian. Ya seperti itu dan akan saya raih lagi. Terus saya akan mencari ruangan, Burian, ruangan yang tertutup ya hanya saya dan dia aja belajar membaca. Tapi saya akan konfirmasi Burian ke kepala sekolah, ke kurikulum. Soalnya kan itu laki-laki ya takut gimana kan orang tua. Nah, nanti akan saya tutup pintunya. Nah, terus dia istirahat dulu, menunggu waktu ya sepi, 1:30 baru masuk ke kelas saya. Atau saya mengambil ruangan UKS, seperti itu alternatifnya Bu Rian. Iya iya benar Bu. Padahal Ibu sudah menyediakan waktu luang, lalu menyediakan juga ruangan khusus agar dia merasa apa berdua sama Ibu gitu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merencanakan terlaksananya kegiatan tersebut, Ibu? Insya Allah ya, dari pulang dari sini saya akan komunikasi dengan orang tuanya, terus komunikasi dengan anaknya, menanyakan kapan dia siapnya. Saya akan mengikuti apa yang dia inginkan dulu Bu Rian. Seperti itu. Sepertinya memang koordinasi yang sudah Ibu lakukan dengan orang tua siswanya, lalu apa luar biasa ya Bu Wida. Terus rencana untuk pemecahan dari masalah yang anak tersebut agar nanti anak itu bisa membaca, kira-kira targetnya berapa lama nih Bu Wida? Saya tadi kan targetnya 3 bulan, Bu Rian ya. Nah, setiap sebulan, seminggu sekali saya akan evaluasi dengan orang tuanya, ya. Saya akan memberikan pas pulang itu memberikan oleh-oleh buku yang menarik. Nah, terus nanti dibaca lagi di rumah, kirim video. Nah, kita evaluasi dalam seminggu sekali apakah dia di rumah itu rutin, continue belajar membacanya. Seperti itu, Bu Rian. Halo, Bu Rian nggak kedengaran? Oh ya, betul betul sekali. Mohon maaf, Bu. Saya sepakat nih dengan apa yang Ibu pikirkan tadi bahwa memang dalam proses pembelajaran itu kan harus ada koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua gitu ya agar tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu bisa tercapai untuk anak tersebut gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau seandainya di rumah tersebut itu tidak ada orang tua yang mendampingi ataupun orang dewasa yang mendampingi nih, Bu. Kira-kira ada metode lain nggak yang akan Ibu gunakan selain video tadi? Oh iya, nanti kan kalau misalkan orang tuanya tidak ada, orang tuanya sibuk. Nah, buku yang sudah dibaca di itu dia ngirim voice note ya. Nah, Bu, saya sudah membaca ini, terus tokohnya ada siapa saja kan akan ketahuan ya kalau anak itu sudah bisa membaca. Seperti itu, Bu Rian. Luar biasa nih Bu Wida, sangat kreatif sekali ya gitu. Terus sekarang
Yang Ibu harapkan apalagi nih Ibu, selain masalah yang tadi? Yang saya harapkan itu anak itu tumbuh ya, kemudian tumbuh kembangnya, dia itu percaya diri ya. Dia itu benar-benar percaya diri, tidak tidak pernah ingin melihat pekerjaan temannya ya, kecuali dalam kerjasama atau kelompok. Kalau pekerjaan individu, dia ditanamkan rasa percaya diri dan motivasi untuk berusaha mencoba seperti Iya. itu. Amin amin. Mudah-mudahan apa yang, Bu Wida harapkan itu bisa tercapai gitu ya, sehingga kelak nantinya anak itu merasa bahwa ibu sebagai guru yang didambakan dan dirindukan juga oleh anak tersebut, gitu Bu Wida ya. Amin, amin, Brian. Terima kasih Bu Rian ya. Dengan saya sudah ngobrol sama Bu Rian itu, jadi rasanya plong gitu. Ada ide ya. Oh ternyata seperti ini gitu. Tadi mau mumet Bu Rian. Apa sih yang harus saya lakukan? Salah apa sih saya? Nah terima kasih banyak Bu Rian ya atas masukannya. Sebenarnya kalau kita evaluasi, oh inilah jawabannya kayak gitu. Iya, Terima kasih betul betul. banyak Bu Ya, Rian. sama-sama Ibu Wida, padahal dari apa yang sudah kita lakukan dalam percakapan, eee, barusan itu sebetulnya, Bu Wida sudah menemukan sendiri solusinya gitu ya. Mudah-mudahan, sukses Ibu dengan mendidik anak, didiknya tetap semangat dan jaga kesehatan ya Bu ya. Jangan lupa bahwa, apa yang kita lakukan itu insya Allah nantinya akan menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rudi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Rian. Bagaimana kabarnya nih Bu? Oh, Oh alhamdulillah iya baik Bu, nih Pak. katanya dari kemarin-kemarin Ibu sedang mencari saya ya Bu. Ada maksud dan tujuan apa nih Bu kira-kira Bu? Iya ini aduh betul Pak. Gini nih Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan nih sama Bapak. Mudah-mudahan sih Bapak bisa membantu gitu ya dan saya tuh mendapatkan solusi dan juga pencerahan dari masalah saya ini nih Pak. Oh gitu Bu. Nah, sepertinya sedang ada kendala ya Bu, ada masalah. Terkait apa nih Bu kira-kira Bu? Boleh sampaikan Bu sama Gini, saya masalah yang oh ya gini nih Pak Rudi, eee, seperti yang kita tahu nih ya, ini menurut saya sih kayaknya masalah gitu ya, bahwa sekarang ini kan kita sudah kurikulum merdeka nih di setiap sekolah dan sudah menggunakan hampir di semua jenjang gitu. Sementara pemerintah itu kan membantu kita para guru dengan aplikasi itu tuh Pak yang PMM itu. Nah, itu kan memudahkan kita sebagai, bahan bacaan dan juga sebagai referensi untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas nantinya gitu. Nah, pada aplikasi PMM itu kan ada, fitur-fitur yang, pelatihan mandiri tuh ya, Pak. Saya mencoba nih sebagai salah satu cara saya untuk meningkatkan, kompetensi diri gitu dan juga mendapatkan pengetahuan terkait pembelajaran kayak seperti CP, ATP, dan inspirasi lain dari individu inspirasi. Namun ketika saya mencoba untuk mengerjakan aksi nyata, itu kan suka ada tuh Pak di akhir setiap topiknya gitu ya, pada setiap modul. Itu sebulan kemudian tuh ada pemberitahuan bahwa aksi nyata yang saya lakukan itu harus diperbaiki. Nah, saya jadi bingung ini Pak Rudi, kenapa ya kok diperbaiki perasaan udah bener deh gitu ya. Kira-kira kenapa ya, Pak, ya? Mungkin bisa berbagi gitu sama saya? Oh gitu Bu. Oh iya betul Bu. Saya sempat sih Bu cek gitu ya PMM belakang mereka mengajar kan Bu ya. Bisa di handphone maupun di laptop gitu. Tadi yang saya simak mungkin Ibu sudah banyak mengeksplor juga nih pilihan yang ada di PMM itu. Cuman Bu untuk aksi nyata kayaknya coba deh Ibu pastikan dulu sebelumnya Ibu udah pernah ini nggak Bu? Pernah Ibu baca secara seksama lagi nggak? Di aksi nyata itu biasanya suka ada panduannya Bu. Pernah nggak Ibu sebelum membaca panduan yang ada di aksi nyata tersebut Bu? Untuk membacanya sih sudah, Pak, gitu. Tapi, justru saya teh kan melakukan aksi nyata itu kan berdasarkan arahan ya, dan panduan yang ada di tiap akhir modulnya. Tapi ketika saya udah beres nih aksi nyata, terus di-upload kan, 1 bulan kemudian tuh ada balasan gitu bahwa harus memperbaiki. Padahal saya merasa, "Ah, udah bener nih," gitu. Gitu. Coba-coba Bu. Kalau Ibu udah baca, saya mau tahu nih Bu, gimana sih Bu tahapan aksi nyata yang ada di PMM versi Ibu nih Bu. Itu kan ada ya katanya panduannya di sana. Gimana Bu? Ada yang Ibu Ya, ingat nggak Bu? jadi
Ingat Pak, jadi waktu itu kan hal pertama nih ya sebelum kita melakukan aksi nyata itu kan dipelajari dulu nih semua materinya yang ada di tiap topiknya. Terus melalui membaca, lalu ada menonton video inspirasi kan biasanya ya di setiap topiknya itu, lalu ada kayak mengerjakan tes, pretestnya gitu pada akhir topik, lalu saya mencoba mengerjakan aksi nyata gitu. Jadi saya merangkum dari apa yang sudah saya pelajari gitu, Pak. Kalau gitu sih memang sudah sesuai ya Bu, memang tahapannya seperti itu di PMM. Cuman biasanya kalau Ibu sudah melewati tahapan yang tadi Ibu sebutkan, di akhir itu ada umpan balik tuh Bu kalau nggak salah. Coba deh Bu dicek kembali untuk apakah Ibu sudah ngecek juga Bu arahan umpan baliknya Bu, ada hal yang harus diperbaiki atau enggak tuh Bu? Pernah dibaca nggak Bu yang umpan balik itu Bu? Oh iya sudah Pak, kemarin nih ya, saya tuh baru ngecek aja lagi. Di PMM itu ketika mengerjakan topik yang kurikulum merdeka. Ternyata yang harus dilakukan itu untuk memperbaikinya itu adalah dalam PPT-nya tidak tercantumkan dokumentasi dan juga umpan balik. Karena saya pikir umpan baliknya itu cukup yang dari komen-komen yang di bawahnya. Itu tuh yang ketika kita udah share ke teman-teman gitu Pak. Oh, ya mungkin itu Bu bisa menjadi salah satu kendala kali ya yang menghambat aksi nyata Ibu belum di-approve oleh sistem mungkin ya Bu. Karena biasanya di PMM itu di umpan balik kalau sudah sesuai pasti nanti ada terbit kan Bu ya setiap hari apa. Kalau gitu mungkin kekurangan dokumentasi umpan balik juga dan refleksi aksi nyata yang Ibu lakukan itu Bu. Coba deh Bu dicek lagi Bu. Apa gitu Bu petunjuk yang di sana lebih jelasnya di situ suka ada Bu, jadi nanti Ibu bisa mengikuti kali ya Bu. Oh iya ya Pak ya, sepertinya sih kayak sepertinya begitu gitu. Karena kadang-kadang saya suka lupa untuk mendokumentasikan berupa foto atau video gitu. Jadi jika saya sedang melakukan kegiatan baik di luar ataupun misalkan ada pelatihan atau diseminasi di sekolah itu kadang suka lupa foto-foto gitu. Karena saya mikir kayaknya ini juga udah cukup gitu Oh, Pak. biasanya Ibu bukan suka eksis nih Bu, foto atau video ya. Saya kira itu harus dilengkapi ya Bu. Coba deh, kayaknya video dan foto itu memang harus sebagai umpan balik ya Bu di PMM. Coba Bu kira-kira apa nih Bu rencana Ibu untuk memperbaiki aksinya, kendala aksi nyata yang Ibu ada dihadapi di PMM itu Bu. Ya, berarti mungkin untuk sementara ini rencana yang akan dilakukan adalah memperbaiki aksi nyatanya yang sudah dibuat kali ya Pak ya, supaya sesuai dengan panduan yang diharapkan gitu dan saya berusaha untuk selalu mendokumentasikan juga dengan mencantumkan tadi refleksi dan umpan balik. Mungkin saya nanti akan minta bantuan teman gitu untuk mendokumentasikan gitu karena saya kan jarang selfie nih Pak gitu ya, paling gitu Pak sementara. Iya sih Bu, bagus juga tuh Bu rencananya. Saya sepakat dengan apa yang Ibu rencanakan. Di sana nanti mungkin Ibu bisa lebih apa namanya mendapatkan hasil aksi nyata yang lebih baik mungkin ya Bu. Kira-kira kapan Bu akan memulai rencana ini nih Bu? Karena rencananya sudah sangat baik menurut saya tuh Bu. Tinggal waktunya nih kira-kira Ibu, wah saya semangat sekali. Kapan nih Bu? Ibu kira-kira akan mengimplementasikan Bu? Ya, insya Allah secepatnya nih Pak, karena saya melihat termotivasi juga dengan teman-teman yang lain sudah mendapatkan 8 sertifikat gitu ya. Ya insya Allah secepatnya kan saya buat untuk di dalam PPT-nya ataupun videonya nih Pak. Iya Bu betul. Karena memang betul Bu harus cepet ya Bu karena saya lihat juga di sana semakin banyak materi yang dibahas kelihatannya Bu ya. Kira-kira tadi ngeliat temen udah banyak sertifikat nih Bu. Siapa aja nih Bu kira-kira Bu? Ibu ngerjain sendiri atau sama siapa Bu kerjainnya Bu? Ya untuk membaca pemahaman mungkin saya baca sendiri nih Pak, tapi saya juga akan mungkin melibatkan rekan sejawat atau saya bertanya kepada teman-teman yang lain, kenapa kok dia bisa gitu ya, gimana caranya untuk supaya ketika langsung upload di aksi nyatanya bisa langsung dapat sertifikat, langsung di-approve gitu sama sistemnya. Oh jadi Ibu rencana ada diskusi juga ya Bu dengan rekan sejawat mungkin Bu. Cuman Bu, Ya. biasanya Ibu bikin laporannya dalam bentuk apa aja nih Bu? Untuk di PMM itu kan sepertinya saya lihat banyak ya Bu ya. Kalau Ibu rencana untuk laporan PMM yang di akun Ibu akan dibuat seperti apa Bu? Ya, kalau kemarin itu yang saya buat sih, Pak Rudi dalam bentuk PowerPoint gitu dan video, tapi saya juga ingin mencoba hal baru nih.
video nanti akan coba di YouTube gitu nih, Pak Rudi nih. Akan coba diunggah di Wah, hebat tuh Bu, rencananya luar biasa. Selain itu Bu, ada nggak Bu kira-kira selain dari YouTube ataupun ini gitu? Saya juga ingin tahu nih Bu, kayaknya udah banyak mempelajari PMM kan. Ada apa aja sih Bu kira-kira Bu laporan aksi nyata yang Ibu pernah lihat di sana Bu? Oh, itu ada ini Pak, ada bukti karya di mana kita itu bisa, apa namanya, mengirimkan hasil bukti karya yang sudah pernah kita lakukan, baik di kelas maupun, dalam membentuk suatu komunitas praktisi gitu. Cuman, saya masih belum pede juga sih untuk, meng-upload, hal tersebut gitu. Kalau kemarin tuh sempat, nge-upload tentang, RPP dan itu di-approve gitu ya, alhamdulillah atau modul ajar gitu sekarang, ya alhamdulillah di-approve dan itu dijadikan referensi juga nih buat teman-teman yang ada di sekolah gitu sebetulnya. Wah, luar biasa. Kalau Ibu nih saya mau tahu Bu, Ibu percaya diri lebih menguasai aplikasi apa nih Bu? Karena banyak aplikasi kan sekarang. Saya mau tahu nih Ibu kira-kira, wah saya pede nih menggunakan aplikasi A, B. Kira-kira Ibu mahir di mana nih Bu? Biar laporan itu lebih menarik mungkin ya Bu. Oh, kalau untuk di aplikasi sih untuk sementara ini saya menggunakan Canva nih, Pak. Karena saya merasa, di aplikasi Canva itu kan memang udah ada udah segala ada gitu ya dan saya udah lumayan agak cukup mahir lah gitu. Kalau untuk membuat video kayaknya saya memang agak kurang percaya diri juga tuh, Pak Rudi. Wah hebat, luar biasa Bu. Apa yang Ibu yakini Ibu udah kuasai. Saya kira kalau rencana Ibu itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sesuai rencana ya Bu, dengan baik dan sesuai rencana. Jadi Ibu dapat mendapatkan hasil yang Ibu inginkan gitu loh Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Rudi ya, kita sama-sama belajar lah ya, berbagi gitu. Oh ya, Pak Rudi, sepertinya sih saya sudah menemukan, solusi gitu ya, ya, atas masalah yang, saya hadapi kemarin-kemarin gitu. Karena dengan bercerita dan berbagi pengalaman dengan Pak Rudi nih, terima kasih banyak gitu Pak Rudi. Iya Bu, baik Bu. Oh mungkin sekarang saya mau tanya nih Bu, Ibu udah dapat rencana dan Ibu udah yakin ya Bu ya? Kira-kira Bu bentuk tanggung jawab selain buat Ibu sendiri, ada niat lain nggak Bu selain ke sana Bu untuk melaksanakannya? Ya, saya lebih memotivasi diri untuk tetap semangat mempelajari itu Pak, karena memang butuh waktu gitu ya dan butuh, semangat dari diri sendiri untuk tetap mau belajar gitu Pak. Alhamdulillah saya jadi termotivasi juga nih Bu dengan apa yang Ibu rencanakan dan mungkin sebagai bentuk tanggung jawab yang Ibu akan laksanakan Bu Rian. Iya, amin amin. Terima kasih Pak Rudi. Baik Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya nih Pak. Aduh, mohon maaf jadi mengganggu waktunya. Baik Bu Rian, nggak apa-apa Bu, sama-sama Bu. Baik, Sukses ya Bu Rian. amin. Terima kasih Pak Rudi. Sukses juga buat Pak Rudi. Ya. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ada apa Pak Rudi ya? Silakan Oh iya, duduk Pak terima Rudi. kasih Bu. Aduh Bu Ida, mohon maaf nih mengganggu waktu istirahat Bu Ida Bu. Saya mau ada perlu Bu sama Ibu Bu. Nggak apa-apa Pak Rudi. Ada perlu apa nih? Silakan Pak Rudi ya, mau ada perlu apa? Gini Bu, saya teh ingin sedikit sharing dengan Ibu tentang pembelajaran PJOK Bu yang saya hadapi di kelas, khususnya di kelas 5 nih Bu. Kelas 5 kan kebetulan Ibu nih Bu guru kelasnya, jadi saya to the point Bu, pengen ngobrol dengan Ibu gitu loh Bu. Boleh saya ganggu waktu Ibu? Boleh Pak Rudi. Oh, jadi ada permasalahan dengan pelajaran PJOK di kelas 5 berhubungan dengan siswa saya. Nah, ada apa sebenarnya dengan anak-anak saya Pak Rudi? Di pas Gini Bu, pelajaran jadi PJOK? oh iya Bu, jadi tujuan saya ke Ibu nih Bu, saya ingin sedikit ceritakan ya Bu. Ya, Jadi Mama boleh di ceritakan. kelas 5 itu Bu, dalam mengikuti pembelajaran PJOK, anak-anaknya terlihat kurang antusias. Jadi tujuan saya teh ingin membangkitkan kembali Bu semangat belajar anak gitu loh Bu. Jadi saya ini sih pengennya dapat solusi juga dari Ibu gitu. Maksudnya dengan ngobrolan Ibu saya mendapatkan solusi nih Bu, biar anak-anak teh semangat lagi dalam ikut pelajaran PJOK gitu loh Bu. Oh, itu tuh tadi kan anak-anak kurang antusias. Dari 35 siswa tersebut yang antusiasnya berapa orang Pak Rudi? Nah itu Bu, biasanya kan kalau
normal mungkin ya Bu, bisa 80% atau 20% yang semangat, 80 yang kurang semangat 20, itu saya anggap wajar lah gitu kan ya Bu ya. Cuman Nah, akhir-akhir ini saya lihat mungkin hampir 50-50 Bu, 50% semangat dan 50% tidak semangat gitu. Buat saya itu merupakan suatu masalah baru nih Bu buat saya di pelajaran PJOK gitu loh Bu. oh itu ya, berarti kan mereka itu tidak antusias. Nah, Parudi yang kalau boleh Parudi bercerita ya, tadi yang kurang antusiasnya. Terus sebenarnya hambatan apa sih Parudi ketika Parudi mengajar anak-anak sehingga anak-anak itu bad mood ya, tidak antusias. Nah, apakah di lapangan atau bagaimana? Boleh Parudi ceritakan dulu. Iya Bu, aduh saya jadi panjang lebar nih Bu ya, bakal cerita nih Bu. Jadi gini Bu, biasanya mungkin pada saat kelas 4 kan anak-anak olahraganya pagi Bu. Kalau mungkin sekarang peralihan ke kelas 5, jadwalnya jadi lebih siang daripada sebelumnya. Lalu mungkin cuaca akhir-akhir ini cukup terik ya Bu ya. Saya lihatnya berpengaruh juga ternyata terhadap pelajaran PJOK, apalagi ke anak-anak gitu Bu. Kelihatan di usia mereka belum siap gitu loh Bu buat berolahraga dengan panas terik yang luar biasa juga sih menurut saya, cukup ekstrim gitu panasnya akhir-akhir ini gitu loh Bu. Lalu mungkin saya juga amati pada saat saya memberikan teori, secara teori itu saya kan biasa di lapangan ya Bu. Jadi anak-anak biasa menulis di lapangan terlihat kurang nyaman gitu loh Bu. Terlihat kurang nyaman pada saat menulis di lapangan. Selain itu juga dalam ikut tugas gerak jadinya nggak bersemangat gitu loh Bu. Itu sih Bu mungkin yang saya sedikit amati anak-anak di lapangan. Tadi kan masalahnya ya Pak Rudi, yang pertama itu cuaca yang tidak mendukung ya, sehingga anak-anak itu tidak semangat. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Rudi, itu kan jatah PJOK itu berapa jam dalam seminggu itu sekarang? Joka tuh sekarang kan 4 jam Bu, 3 Iya. jam di pembelajaran 1 minggu sekali dan 1 jam laginya untuk P5 ya Bu. Biasa kita jadi 3 jam mungkin Bu kalau 1 minggunya itu. Nah, dalam itu 1 minggunya 3 jam. Nah, itu kan tadi ada teorinya, terus ada P5-nya. Nah, itu seharian Pak Rudi antara praktek dan teori itu di satu hari kan? Atau misalkan hari Selasa teori, hari Rabu praktek, atau gimana Pak Rudi itu? Iya Bu, kalau saya biasanya 1 hari karena memang kan saya ngajar banyak kelas nih Bu. Kalau di beda hari kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kalau saya kan biasanya presentasinya karena banyak tugas gerak nih Bu, 70% lah di tugas gerak di lapangan, 30%-nya saya anak-anak mencatat gitu, walaupun tetap di lapangan juga. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan gitu. Berarti kan dalam sehari itu 3 jam ya anak-anak. Nah, itu kan pertama itu tadi masalah cuaca, terus antusias anak kurang karena terik matahari ya. Nah, sekarang apakah hanya cuaca saja yang menjadi sebuah hambatan atau permasalahan motivasi anak belajar jadi kurang, Pak Rudi? Sebenarnya kalau saya lihat juga ya Bu, memang ada banyak faktor tadi kan ada cuaca, terus juga mungkin yang saya lihat lagi Bu, kadang mungkin dari sarana prasarana nih Bu, alat-alat yang di sekolah saya lihat memang kondisi siswa 35 anak tapi alat-alatnya terbatas, mungkin itu juga mungkin bisa jadi salah satu penyebab kali ya Bu, anak-anak jadi malas lama menunggu, lebih banyak menunggu daripada melakukan aktivitas gerak gitu loh Bu. Mungkin salah satunya itu juga jadi penyebab kali ya Bu. Penyebabnya berarti cuaca, terus alat peraga yang terbatas mungkin ya untuk fasilitas anak-anak dan sarana untuk proses pembelajaran. Nah, apakah Pak Rudi sendiri punya rencana atau apa sih langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan agar anak-anak kan tadi udah tahu ya Pak Rudi hambatannya. Nah, rencananya Pak Rudi mau seperti apa gitu? Iya sih Bu, untuk tadi untuk jam pelajaran kan 3 jam ya Bu, rencananya mungkin saya akan mengkondisikan biasanya cuma beberapa menit untuk teori dan di luar kelas. Mungkin untuk teori nanti saya coba kondisikan di dalam kelas dan mungkin porsinya lebih lama gitu, 1 jam pelajaran, selebihnya 2 jam pelajaran baru untuk praktek langsung ke lapangan karena memang cuaca ini Bu aduh luar biasa. Terus untuk menghadapi cuaca juga pada saat praktek mungkin saya akan coba untuk meminta anak membawa topi dan tumbler gitu loh Bu, membawa topi dan tumbler agar nanti
pada saat matahari tidak kepanasan. Nanti walaupun kepanasan anak bisa langsung minum, jadi terhindar dari dehidrasi gitu loh. Terus apa namanya, untuk modifikasi alat, untuk alat mungkin saya akan coba modifikasi Bu, jadi nggak semuanya menggunakan alat sebenarnya, mungkin saya akan coba komitmen dengan anak-anak untuk membuat konsep alat-alat yang mudah dan murah terjangkau gitu, biar anak-anak bisa buat dan bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu beberapa rencana yang bisa saya lakukan. Bagus Pak Rudi rencananya ya. Tadi kan jadi teori di kelas, teori dulu didahulukan, terus praktek, terus kan Pak Rudi untuk apa sih menyuruh anak-anak membawa tumbler, topi, dan untuk alat sarana itu. Nah, apakah Pak Rudi punya rencana lain, misalkan dengan apa sih? Tadi kan alat dan bahan ya Pak Rudi serta tempat ya rencananya. Bagaimana dengan model pembelajaran yang akan Pak Rudi laksanakan? Nah itu Bu, kalau untuk model pembelajaran biasanya saya menggunakan model pembelajaran permainan. Nah, model permainan ini saya rasa lebih menarik dan membuat anak lebih bersemangat dalam praktik gitu Bu. Cuman dalam membuat ini saya nggak sendiri, biasanya saya koordinasi Bu sama guru atau PJOK lain di sekolah gitu Bu, untuk berkarya saya dalam membuat proses pembelajaran yang menarik untuk anak gitu. Oh gitu ya, berarti Pak Rudi punya rencana model pembelajaran, terus orang yang terlibat ya, orang yang terlibat dalam proses pembelajaran itu Pak Rudi mengajak teman sejawat kayak gitu, adanya KKG ya, itu sudah bagus Pak Rudi, jadi tidak sendirian lah. Nah jadi rencana itu yang akan Pak Rudi laksanakan. Terus model tanggung jawab apa sih ketika kita rencana itu biar terlaksana dengan maksimal? Ya mungkin Bu, saya ada beberapa tahapan kali ya Bu, karena tadi saya kan ada beberapa komunikasi. Yang pertama mungkin kan dengan peserta didik Bu, untuk bentuk tanggung jawabnya dengan peserta didik, dengan anak-anak, mungkin saya komitmen bersama, komitmen tentang anak-anak membawa buku catatan pada saat di awal pembelajaran, semua tidak ada yang tidak mencatat gitu kan Bu. Yang kedua membawa topi, karena memang cuaca saat ini sedang tidak nyaman lah ya, terlalu terik juga. Itu yang ketiga mungkin saya dengan guru kelas, karena dengan guru kelas saya akan coba komunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik, saya yakin bisa menambahkan juga. Kalau misalkan nanti saya, Bu minta tolong untuk sampaikan sehari sebelum PJOK untuk membawa topi dan tumbler ke anak-anak, mungkin itu Bu, kenapa saya harus komunikasi dengan guru kelas. Dan terakhir mungkin saya komitmen juga dengan sesama guru KKG PJOK di sekolah. Jadi pada saat menyajikan proses pembelajaran melalui permainan, lebih banyak lagi yang menarik buat siswa, biar saya tujuannya bisa tercapai. Tadi itu di awal Bu, saya pengen anak-anak bersemangat dan antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran PJOK gitu loh Bu. Ya hebat sekali ya Pak Rudi perencanaannya, rasa tanggung jawabnya ya. Sekarang Pak Rudi, itu rencana yang akan Pak Rudi laksanakan dalam proses pembelajaran siswa kelas 5 biar antusias itu kapan rencananya? Nah, untuk kerjasama, nah tadi kan banyak nih Bu yang terlibat. Kayaknya kalau pertama nih Bu, ada beberapa yang saya libatkan dengan anak atau peserta didik. Dengan peserta didik, mungkin saya akan laksanakan di minggu depan kali ya Bu, pada saat pelajaran PJOK lagi. Dengan wali kelas secepatnya mungkin. Jadi setelah saya cerita dengan Ibu, mungkin saya langsung nanti di ruang guru saya coba kan dengan Ibu ya Bu, kita udah ngobrol nih Bu. Jadi itu yang akan saya lakukan Bu, dan Ibu Mas sekarang udah disampaikan mungkin. Nah dengan guru PJOK lain saya coba mungkin di hari Jumat, karena memang rekan-rekan saya di hari Jumat tidak ada jadwal, dan memang kami biasa ngobrol sih Bu tentang kendala permasalahan di lapangan. Jadi mudah-mudahan di hari itu bisa benar-benar eksplor juga nih sama-sama membuat suatu proses pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu. Jadi kita bisa tenang juga ngebahasnya gitu loh. Hebat ya Pak Rudi, langkah-langkahnya sudah tersusun dengan rapi, rencananya sudah tersusun dengan rapi. Nah, seandainya gitu kan, itu kan baru rencana ya Pak Rudi ya. Apakah misalkan kan kita untuk
membuat tim KKG itu tidak semudah itu Pak Rudi ya. Kadang ada yang berkomitmen, ada yang tidak. Nah, terus bagaimana sih Pak Rudi untuk memotivasi guru-guru teman KKG itu sehingga kan tujuannya terencana ya Pak Rudi ya, sehingga kan kita punya apa sih punya ide-ide yang lain sehingga menghasilkan sebuah produk ya Pak Rudi ya. Iya ya Bu, mungkin kalau untuk ke sana saya coba mengajak langsung ya Bu. Yang pertama kita diskusi langsung dan saya mungkin menyajikan juga Bu, kayaknya harus dipancing dulu nih melalui tayangan-tayangan di media sosial kayak YouTube, Instagram, ada banyak tugas gerak tentang pembelajaran. Biasanya rekan-rekan juga jadi lebih tertarik gitu loh. Oh ini jadi kita pelajari jadi nggak textbook terus gitu, nggak harus secara kontekstual gitu loh Bu. Mungkin cara itu salah satunya biar sesama rekan tertarik gitu loh. Bagus ya pemantiknya Pak Rudi ya untuk mengarahkan dengan teman-temannya, terus mengajak komunikasi dengan siswanya, bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di pelajaran PJOK walaupun kondisi dalam keadaan siang ya, mereka itu tetap semangat. Nah, mudah-mudahan Pak Rudi itu rencananya terlaksana, sehat selalu, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya dan menjadi teman yang selalu berbagi dengan teman sejawatnya atas pemahaman dan ilmu Pak Rudi ya. Baik Bu Ida, aduh terima kasih banyak nih Bu Ida. Saya jadi merasa lebih percaya diri dan bersemangat tentunya Bu ya. Karena memang saya yakin nih masalah yang saya hadapi bisa lebih dihadapi oleh saya sendiri. Lalu mungkin saya lebih semangat lagi Bu untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik buat anak-anak di kelas. Terima kasih banyak ya Bu Ida. Sama-sama Pak Rudi ya, alhamdulillah ternyata dengan komunikasi itu kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama ya Pak Rudi ya. Mudah-mudahan apa yang dirancangkan Pak Rudi berhasil. Siap, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu. Selamat beristirahat.